kunya-kunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewangga Harisaputra Mokorompit, NIM 2374201007 dari kelas A123 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini saya memilih topik tentang hukum pidana. Saya akan menjelaskan tentang hukum pidana beserta contoh kasusnya. Sebelum kita membahas tentang apa saja contoh kasus pidana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih hukum pidana itu. Melansir buku Hukum Pidana Karya Takdir, hukum pidana berarti hukuman atau peraturan tentang hukuman atau pidana. Hukum pidana bisa dikenakan kepada setiap individu karena 3 alasan, yakni 1. Melanggar norma hukum pidana. 2. Melanggar peraturan pidana. Yang ketiga, melanggar norma hukuman pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Tujuan hukum pidana. Secara umum, tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan setiap individu yang hidup di suatu negara atau hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan atau tindakan tercela. Hukum pidana memiliki 2 unsur pokok yang berupa norma dan sanksi. Kedua unsur itu harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan unsur tersebut juga, hubungan hukum yang dititik beratkan terhadap kepentingan umum. Sifat hukum pidana. Hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik karena mengatur setiap individu demi kepentingan masyarakat secara umum. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik ini bisa diketahui berdasarkan 3 hal, yakni yang pertama, tindak pidana tetap ada. Hal ini maksudnya suatu tindak pidana itu tetap ada walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. Yang kedua adalah penuntutan. Penuntutan di mata hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah biaya. Untuk biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara, sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara. Dasar hukum pidana. Terdapat beberapa sumber hukum pidana di Indonesia yang wajib kamu ketahui, yaitu 1. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, menjadi salah satu acuan utama sumber hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP biasanya membuat aturan tindakan khusus, misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hukum adat yang berlaku di daerah tertentu di Indonesia. Contoh kasus hukum pidana dan analisisnya. Yang pertama, kasus Antasari Ashar dan Nasruddin Zulkarnain. Mantan Ketua KPK Antasari Ashar divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Sebelumnya, Antasari Ashar dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum, lebih singkatnya JPU. Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan
pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dan pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Jaksa penuntut umum Sirus Sinaga mengatakan Antasari memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Nasruddin. Jaksa menilai motif tersebut yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Antasari kepada Rani Juliani, istri Nasruddin. Pelecehan seksual ini berawal saat Antasari bertemu Rani di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, Rani mengatakan Antasari telah melakukan pelecehan seksual yang kemudian diketahui suaminya, Nasruddin Zulkarnain. Antasari, menurut jaksa, khawatir jika Nasruddin akan membeberkan kasus ini ke publik dan kemudian meminta bantuan penguasa Sigit Haryo Wibisono dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizard untuk menyelesaikan masalah ini. Nasruddin ditembak setelah bermain golf di padang golf Modern Line, Cikokol, Tangerang sekitar pukul 14.00 Sabtu 14 Maret 2009. Hingga kemudian Nasruddin meninggal sekitar 22 jam kemudian dengan 2 peluru bersarang di kepalanya. Kasus kedua adalah kasus kopi sianida. Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Wayan Mina dengan menggunakan kopi sianida karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung dalam memutuskan Jessica bersalah. Kasus kopi sianida ini berawal saat Mirna meninggal setelah minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Jessica, teman Mirna yang datang lebih awal dan memesankan kopi. Hingga kemudian Jessica menjadi saksi atas kasus. Polisi melakukan olah TKP dan gelar perkara uji lapor pada beberapa barang bukti yang mereka kumpulkan. Satu di antara bukti kasus ini yakni ditemukannya kandungan sianida di dalam kopi Mirna dan indikasi menunjukkan bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Jessica. Pidana terdiri atas A. Pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. B. Pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Contoh kasus hukum pidana juga seperti 1. Pencurian, 2. Perampokan, 3. Pembunuhan, 4. Korupsi, 5. Pemalsuan dokumen, 6. Penipuan, 7. Pelecehan seksual, 8. Penganiayaan, 9. Pemerasan, 10. Pengemplangan pajak. Kesimpulan saya, tujuan dari pidana dan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Sekian penjelasan dari saya, Dewangga Risa Putra Mangkodompit, burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.